Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya Bu Maria kembali mau mengucapkan selamat kepada saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena pada hari ini kita boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia pernah ada di dunia ini. Dia Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua, dan barang siapa yang percaya kepadanya, maka dosa-dosanya diampuni. Saudara, itu hal yang sangat luar biasa. Dan saya juga boleh mengalami Tuhan, bukan Kristen hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tanpa pengalaman. Jadi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, pengorbanannya. Saya ada sampai hari ini pun karena anugerahnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali saya mengucapkan selamat saudara menerima pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana awal kita begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan karena Dia yang sudah menyelamatkan kita dan yang sudah menghapus semua dosa pelanggaran kita. Teruslah kita berjalan menggenapi semua rencana Tuhan, dan kita terus berjalan di dalam kasih-Nya, kekudusan-Nya, dan juga kita masuk di dalam rencana Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Pada saat ini saya habis melayani di GBDI Maranatha mengenai Jumat Agung ya saudara. Saya ambil di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51 saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya saudara, puji nama Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menjadi manusia. Ya, pada saat kita baca firman bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang Tuhan terima, walaupun dikatakan tidak ada dosa satupun yang didapati. Bahkan Pontius Pilatus, semua penguasa-penguasa di zaman Romawi itu tidak bisa menemukan apa kesalahan Tuhan Yesus, apa dosanya dia sehingga dia harus menerima hukuman, menerima pukulan, menerima siksaan, saudara, yang berat, saudara. Tidak didapati dosa sedikit pun. Karena dia Tuhan, ya, dia menjadi manusia dan dia mau rela melaksanakan semua apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan, menyelesaikan semua pekerjaan Bapa. Ya saudara, dikatakan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, dia dengan suara yang nyaring menyerahkan nyawanya, bukan dicabut nyawanya. Kalau manusia itu semua dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, tetapi Tuhan itu menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, Tuhan tidak akan mati-mati saudara. Tapi pada saat dia dengan satu kerelaan, dengan satu hati yang mau menanggung semua dosa-dosa seluruh umat manusia, maka dia dengan hati yang penuh dengan kasih yang begitu besar menyerahkan nyawanya untuk mati, saudara. Ya, kita boleh kembali merenungkan bagaimana Tuhan itu penyiksaan-penyiksaannya saudara yang luar biasa. Saya sendiri kembali flashback bagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya secara pribadi. Ya, walaupun saya lahir dari keluarga Kristen, orang tua papa mama Kristen, bahkan papa saya sekolah Alkitab, dulu bekerja di satu sidang jemaat sebagai pendeta. Saya tidak mengalami secara pribadi, terus terang, karena saya pikir itu seperti cerita, saudara ya. Dulu saya berpikir Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya bilang, saya berdosa juga enggak. Saya enggak mencuri, saya enggak membunuh, saya enggak menyakiti orang lain. Saya pikir saya enggak ada dosanya, saudara saya waktu itu. Saya enggak butuh pengampunan Tuhan, saudara. Itulah mungkin ya kesombongan atau hati yang bagaimana yang dulu tanpa pengertian ya. Karena hanya KTP, hanya mungkin kita tiap minggu ke gereja, hanya tiap minggu kita ke gereja ya, karena kita Kristen kita ke gereja, saudara. Itu seperti yang saya alami.
Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, tapi pada saat usia 20 tahun, saya puji Tuhan boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami namanya jamahan Roh Kudus ya. Waktu saya ikut satu gereja doa malam di Jakarta, waktu itu saya sudah ke Jakarta, nah saya mengalami di mana Tuhan melawat saya. Saya menangis. Saya tanpa mengerti apa yang harus saya tangiskan. Tapi itulah Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan adanya dosa, akan adanya penghakiman. Sehingga ada satu yang terobek dalam jiwa saya. Saya menangis dijamah oleh Tuhan. Selama ini saya mengandalkan kekuatan sendiri. Selama ini saya berjalan tanpa Tuhan. Selama ini saya melakukan apa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan lawat, Tuhan jamah. Disitulah saya mengalami Tuhan. Saya juga dibaptis Roh Kudus. Setelah peristiwa itu 6 bulan kemudian, saya tiap hari minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, kalau tanpa Roh Kudus-Mu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masa depan saya gimana, dan saya gimana lagi, apa tujuan hidup saya, untuk apa saya ada di dunia ini, Tuhan. Itulah saudara ya, dalam pencarian jati diri ya. Biasanya kita dalam masa-masa krisis, masa-masa remaja itu kita ada satu yang kosong ya, ada satu kehampaan, tidak ada tujuan dalam kehidupan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan menyentuh saya, Tuhan menghampiri saya dan saudara. Dan saya percaya saudara pun boleh minta pengalaman ilahi, pengalaman supranatural, ya, pengalaman spiritual bersama Tuhan ya saudara. Karena Tuhan itu roh, dan kita juga manusia roh, iblis juga roh saudara. Baiklah kita minta kepada Tuhan yang benar, yang murni, yang dari Tuhan ya saudara. Nah, kemudian saya juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi, boleh melekat kepada Tuhan, diberikan kepekaan, diberikan kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, juga untuk memuji menyembah Tuhan, saudara ya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah menjadi milik Kristus, hati kita, roh jiwa kita ini harus melekat sama Tuhan. Dunia tidak boleh melekat kepada kita, karena Tuhan sudah menebus semua dosa-dosa pelanggaran kita. Ya saudara, seperti di dalam bait suci itu ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Di halaman itu orang-orang Kristen yang baru-baru ya, dia mengalami baptisan air, karena di situ ada kolam pembasuhan ya. Dalam baptisan air itu saudara baru pertama kali ya, lahir baru ya, masih bayi-bayi rohani. Ayo maju lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, karena di dalam ruang kudus itu saudara ada meja roti sajian, dan juga ada pembakaran ukupan, dan juga ada kandil emas ya saudara. Jadi meja roti itu berbicara firman Tuhan, roti hidup, harus kita baca setiap hari, minimal 5 pasal. Bahkan ada yang ambil 10, ada yang 20, bahkan 30 setiap hari, 30 pasal. Roti hidup itu mengenyangkan roh kita, mendewasakan kita. Ya, adalah roh kita bertemu langsung dengan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan juga ada kandil emas yang selalu menyala-nyala. Itu ada kuasa Roh Kudus ya. Dalam kita ada minyak, ada pelita. Jangan sampai padam. Kalau pelita itu tidak ada minyak, bahkan padam, maka kegelapan akan melingkupi hidup kita. Tidak ada terang ya, tidak ada kuasa Roh Kudus ya, ada powernya Tuhan. Jadi saudara harus penuh firman, penuh Roh Kudus, dan juga meja ukupan penyembahan itu saudara ada pujian penyembahan ya. Kita harus naikkan setiap hari pujian penyembahan. Jangan sampai kita ini doa terus, permohonan terus. Jangan. Sediakan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, hanya memuliakan nama Tuhan, bersyukur ya. Kita meninggikan nama Dia ya dalam pujian penyembahan yang dalam saudara ya. Kemarin saya dari Semarang, ada satu anak Tuhan bercerita ya, kalau dia ada temannya itu, kalau sekeluarga ada mesbah keluarga, dan ibunya itu punya karunia penglihatan. Pada saat pujian penyembahan itu surga terbuka saudara ya. Oh, ada portal surga di dalam rumah itu. Dia dalam penglihatan ada satu tangga yang naik ke tahta Allah
ya. Pada saat portal udah terbuka, tangga itu sudah terlihat saudara di alam roh, anak-anaknya suaminya langsung naik saudara ya ke alam roh saudara ya. Masuk dalam kerajaan surga. Di alam roh itu ada halaman, ada taman ya, ada bunga, ada buah yang indah. Mereka bermain-main di halaman surga. Saya bilang dengar kesaksian gini luar biasa ya saudara. Surga bumi menyatu saudara ya. Karena alam roh itu alamnya Tuhan. Alam roh itu harus lebih real daripada alam jasmani ini saudara. Ya kalau dunia ini waduh, sebentar kita bisa gelisah, sebentar kita bisa khawatir. Apa yang akan terjadi di dunia ini saudara, serba tidak menentu saudara ya. Sebentar sakit penyakit COVID, kemudian nanti akan ada perang, ada kelaparan, ada bencana-bencana alam, ada siksaan-siksaan yang kita tidak terbayangkan. Tapi saudara, kalau kita dekat Tuhan, kita sungguh-sungguh masuk di dalam ruang kudus, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kita tarik dari surga ke bumi. Jadi ada sukacita yang dari Tuhan, di mana hadirat Tuhan memenuhi kita. Memenuhi kita ini bait Allah ya. Seperti kita ada roh, jiwa, ada tubuh. Demikian juga bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus saudara ya. Nah, di ruang Maha Kudus itu kita masuk lebih dalam lagi ya. Tadi halaman, ruang kudus, nah sekarang ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu ada mesbah ya, di mana mesbah itu setahun sekali imam datang untuk membawa darah domba untuk menghapus dosa dirinya dan dosa semua umat Israel ya saudara. Di kakinya dikasih kelenengan, kleneng, dan dia memercikan darah itu di mesbah itu saudara ya. Ada mesbah di mana di ruang Maha Kudus itu ada mesbah yang dipercikan darah setahun sekali ya. Kalau imam ini tidak kudus saudara, dia mati di tempat, maka tidak ada lagi bunyi lonceng itu, maka tinggal ditarik ya dari jauh. Oh, ini udah mati imamnya karena dia tidak kudus ya saudara. Tapi saudara, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, nah tirai itu sudah terobek. Tidak ada lagi batasan kita dengan Tuhan. Kita bisa masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita boleh masuk lebih dalam dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam. Jangan takut masuk alam rohnya Tuhan lebih dalam lagi saudara. Ada orang yang takut, aduh takut nih kalau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jangan saudara, itu ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada kuasa Roh Kudus, ada firman Tuhan. Jadi kita jangan takut tersesat di alam roh, karena Tuhan aja roh ya. Saya sendiri jujur ya, senang ya kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, sampai kita dapat mimpi, penglihatan, audible, mendengar suara Tuhan. Itu akan mengubah hidup kita, mengubah nasib kita saudara ya. Jadi saya dari muda tuh antusias mencari Tuhan, antusias alam supranatural, antusias karunia-karunia Roh Kudus harus berkobar ya, untuk membangkitkan iman kita, memberi kita semangat yang baru, kekuatan yang baru saudara ya. Nah, kembali lagi di ruang Maha Kudus itulah setahun sekali seorang imam mempersembahkan darah dari darah domba, kambing domba yang disembelih, darahnya itu ditampung, dipercikan ya, untuk menghapus dosa dia pribadi maupun dosa semua umat Israel. Tetapi saudara, Tuhan kita adalah anak domba Allah. Dia yang tidak ada cacat dan celanya. Dia mau berkorban. Dia mau Tuhan yang agung, yang mulia, menjadi manusia, bahkan mengosongkan dirinya, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Ya, saudara, sedemikian rupa Tuhan itu begitu sayang, cinta sama kita saudara, sehingga dia melakukan apa yang menurut manusia itu manusia terkutuk. Mati di atas kayu salib. Langit tidak menerima, bumi tidak menerima, tergantung di atas kayu salib saudara. Betapa mengerikan, menyedihkan saudara. Tapi saya sangat bersyukur untung mempunyai Tuhan yang begitu baik, begitu kasih, begitu rela.
Kalau tidak ada pengorbanannya, kita ini sudah ke neraka semua, saudara. Ya, ada dosa yang mengikuti kita, ada daging, ini tubuh dosa, daging, saudara. Ya, mari kita hidup oleh roh. Kerat semua kedagingan, matikan kedagingan, kita ikutin Roh Kudus, kita ikutin rohnya Tuhan. Roh kita ini perkasa, kuat karena ada rohnya Tuhan. Ya saudara, dimana Tuhan Yesus sudah, kalau kita berdoa, ya, kalau kita menyembah dengan lebih dalam lagi, saudara, kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, saudara, ya. Tuhan itu, Bapa itu menerima kita. Karena apa? Karena ada cucuran darahnya Tuhan menyelubungi kita. Kalau kita tidak ada cucuran darahnya Yesus, kalau kita belum menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, kita pasti ditolak. Tuhan itu Maha Kudus, Maha Suci. Ada sedikit dosa aja dia tidak berkenan, kita hangus, kita terbakar oleh kekuasaan Tuhan, oleh kemahakudusan Tuhan. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, sudah terobek tirai itu. Tidak ada batasan lagi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena darahnya itu secara, kalau dilihat di alam roh, darahnya Yesus itu menudungi kita, saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, darahnya itu menutupi kita. Sehingga kita boleh masuk, punya akses, punya jalan, ya, untuk masuk kepada Bapa, masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara, saudara. Ya, sangat-sangat bersyukur sekali. Kemarin saya cuman minta Tuhan kembalikan kepada kasih yang mula-mula, bahkan lebih dalam lagi. Saya boleh mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Tuhan, Kau nyatakan pribadimu lebih lagi. Jadi harus ada timbal balik. Tuhan sudah menyelamatkan kita, ayo kita cari Tuhan, ayo kita dengar Tuhan, ayo kita lebih lagi melekat, ayo kita kenal lebih dalam. Jangan hanya kita Kristen KTP. Jangan cuman KTP-nya yang Kristen, saudara, ya. Hidup terus dalam keadaan dunia, ya. Sebentar ke gereja, holy, tapi pada saat Senin sampai Sabtu melakukan seperti yang dunia lakukan. Tuhan sangat sedih, saudara. Itu kalau kita hidup 24 jam tiap hari tidak dekat Tuhan, kenal Tuhan, melekat sama Tuhan, Tuhan sedih. Kenapa? Karena hatinya jauh, ya. Engkau melakukan ibadahmu, engkau melakukan liturgi, engkau ke gereja, engkau menyembah, engkau memuji, engkau berdoa, tapi hatimu jauh, ya. Yang merasakan siapa? Tuhan. Dan kita pun bisa merasakan loh kalau hati kita jauh dari Tuhan, ya. Saudara, mari kita pada hari ini diingatkan kembali untuk cari Tuhan, dekat Tuhan, ingat kembali pengorbanannya. Minta yang belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, minta Tuhan, aku minta kesaksian hidup, aku minta pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Jangan hanya Kristen KTP, tidak pernah mengalami Tuhan, apalagi dengar suara Tuhan. Ya saudara, pernah suatu kali beberapa tahun yang lalu, saya punya suami, punya teman itu, karena kita sering dulu, ya, waktu itu kita kerja bareng, pergi dan semobil, ya. Saya suka nasehatin dia, udah, kamu jangan suka kedugem, minum-minum, mabok-mabok, main perempuan buat apa, saya bilang gitu, ya. Udah bertobat, saya bilang gitu. Tapi memang dia juga Kristen, saudara, ya, Kristen, tapi ya itu, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tapi dosa tetap dilakukan. Cuman dia bilang sama saya, Maria, yang didugem itu bukan gua doang, banyak, katanya. Ya, dugem itu kayak naik klub lah gitu, saudara, ya. Terus saya bilang, iya, jalan ke neraka itu lebar, banyak orang yang jatuh. Jalan ke sorga itu sempit, sedikit orang yang menemukannya, ya. Karena dia auban-auban, bandel-bandel, bebal-bebal, gak mau nurut nasihat. Padahal saya bilang, ayo sungguh-sungguh bertobat, ya. Akhirnya tahu, saudara, main judi juga, ya, habis, mobil habis, rumah habis, sampai ke rumah petak, saudara, ya. Ngontrak, saudara, dari perumahan elit. Ya, kadang saya nengokin, saya kasihan gitu, ya, saudara. Sampai karena sering mabok itu, sampai kena liver, saudara, ya. Ginjalnya bocor, sampai
kulit ini kayak pembungkus tulang sampai kurus, saudara. Kemudian di akhir sebelum dia meninggal itu saya ajak, ayo kamu rajin ke gereja, ini ada gereja nih dekat, kamu bisa tinggal jalan ya. Kadang ngomongnya juga rohani tapi perbuatannya dulu nggak benar ya saudara ya. Jadi begitulah saudara, hati-hati ya. Baca firman tetap, doa tetap, tapi dosa jalan terus. Hati-hati saudara, ada saatnya penghukuman dari iblis juga ada loh saudara. Apa yang kamu tabur kamu tuai loh ya. Sampai habis-habisan semuanya, badannya habis, uangnya habis, semuanya, hartanya habis, rumah mobil habis, bercerai pula saudara ya. Sampai akhir hidupnya, sebelum dia meninggal itu saudara, saya ajak terus ke gereja, ayo kamu bertobat, ayo sungguh-sungguh kembali dia bertobat, minum perjamuan kudus apa ya saudara. Kemudian tidak lama dia meninggal, sehari setelah dia meninggal, saya dikasih mimpi penglihatan. Saya lihat dia dalam keadaan telanjang saudara, cepet gitu, sekelebat gitu ya di alam roh. Saya lihat dia telanjang, maaf ya saudara, itu kemaluannya itu terlihat besar gitu ya. Mungkin dia ada dosa perjinahan gitu ya. Tuhan Bapa di sorga hanya bilang ke saya gini, sesungguhnya orang ini tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Itu Tuhan ngomong sama saya, seperti minta pendapat sama saya. Bapak cuma bilang, sesungguhnya dia ini tidak layak masuk kerajaan Allah. Terus saya cuma bilang, Tuhan, bukankah di akhir hidupnya dia sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Saudara, akhirnya Tuhan tutup auratnya, tubuhnya dengan kain putih ya. Ada kekudusan Tuhan turun, ada pengampunan ya. Di detik-detik terakhir hidupnya dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan walaupun sudah habis-habisan saudara ya. Jadi kita harus selalu ada di ruang Maha Kudus Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan kita seperti seorang sahabat saudara ya. Saya juga di satu hari setelah dia meninggal tuh Tuhan berbicara, itu benar-benar nyata, real. Sampai hari ini saya ingat Tuhan bicara sama saya, minta pendapat saya. Sesungguhnya dia gak layak masuk kerajaan surga, tapi kembali saya bersyafaat, minta pendamaian, minta anugerah, minta belas kasihan, minta kemurahan Tuhan untuk sahabat suami saya ini saudara ya. Dan saya percaya dia sudah bersama Tuhan di sorga. Dan saya juga lebih lagi menghimbau saudara untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam di ruang Maha Kudus Tuhan, biar kita panca indera roh kita semakin terbuka, telinga roh kita bisa mendengar suara Tuhan. Nanti di akhir video ini saya akan tayangkan ada kesaksian seorang ibu mendengar suara Tuhan secara audible ya. Dan dia berbicara dengan saya, dan saya ada rekam ya, dimana tahun 2020 dia dikasih suara Tuhan. Nah karena dia sering berdoa, sering baca Alkitab saudara ya. Nah itu akhirnya alam rohnya terbuka. Jadi saudara, semua kita mempunyai akses yang sama untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mempunyai karunia-karunia penglihatan ya, kita bisa dapat mimpi penglihatan, bernubuat, menyembuhkan. Semua kita punya akses yang sama. Tuhan berikan karunia. Kalau kita mau cari Tuhan, kita mengejar Tuhan, kita bisa pakai untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa yang dalam keterikatan, dalam belenggu. Kita bisa menolong mereka, membantu mereka, karena kita ada power Tuhan, karena melekat sama Tuhan. Jadi di akhir zaman ini saudara, mau tidak mau kita harus lebih dalam di ruang Maha Kudus Tuhan. Zaman bukan biasa-biasa lagi, tidak akan balik seperti semula. Tapi keadaan zaman akan tambah sukar, tambah sulit ya. Saya bertanya sama jemaat, sekarang sudah sukar belum? Belum seberapa. Baru COVID, itu ada kematian, ada roh kematian. Ya, kita harus hancurkan, break, ada roh kematian dari COVID ini ya. Kita harus ada kuasa Tuhan ya. Sudah sulit? Belum, masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa berpergian. Belum terlalu sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan masa-masa yang akan datang akan terjadi masa-masa yang sangat sukar
ya, terus menerus, tambah sukar, tambah sulit, ya, semuanya akan digoncang, ya, baik juga ekonomi. Kemarin saya dapat kiriman video PT Unilever di Surabaya itu banyak pengurangan PHK manusia, karyawan besar-besaran, ya, dimana banyak yang karyawan-karyawan yang tergeletak tidur, tidak mau pulang di halaman kantor, ya saudara. Saya sangat sedih sekali juga sih lihat begitu, ya, karena mereka tuh kan berjuang bekerja untuk keluarganya, untuk anaknya. Kalau PHK besar-besaran itu mereka kesulitan dapat pekerjaan, kesulitan makan, saudara, ya, akan terjadi banyak ke depan. Saya juga kemarin dari Semarang, ya, ada tempat jual oleh-oleh di mana bosnya bilang di sini biasa 60 karyawan, sekarang hanya 30. Semenjak Covid itu terus menerus pengurangan karyawan. Ya saudara, kita zaman ini bukan biasa-biasa lagi. Kita ada di penghujung akhir zaman. Jangan kita santai-santai, secara roh kita ayo cas dengan Tuhan, kayak HP lowbat, cas sama Tuhan. Pujian, penyembahan, firman Tuhan, deket Tuhan, selalu berkata, bertanya sama Roh Kudus. Dia roh penghibur, roh penolong. Dia kekuatan kita, Tuhan sendiri yang ada dalam kita. Ya, tubuh jiwa roh kita ini ada baitnya, bait Allah. Tuhan ada diam di dalam kita. Mari kita lebih lagi mengenal Dia, berusaha, ya. Barang siapa mencari Tuhan, dia berkenan ditemui, ya saudara. Dan kemudian kemarin juga saya bahas tentang dia dimahkotai duri, ya. Tuhan Yesus dimahkotai duri. Seringkali pikiran kita pikiran jahat, pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran najis, pikiran cabul, pikiran yang kotor, apapun juga disalibkan, ditusuk mahkota duri, sehingga darah Yesus bercucuran untuk menebus semua pikiran-pikiran kita yang tidak benar, saudara. Ya, mari kita mulai hari ini pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang kudus. Pikirkan semuanya itu. Kemudian juga Tuhan ditusuk tangannya, kiri kanan, saudara. Itu berbicara apa, saudara? Semua tangan yang membawa kita kepada kejahatan, perbuatan tangan kita yang tidak benar, mencuri, membunuh, apapun yang kita lakukan dengan tangan kita, kita pelit, kita jahat, tidak pernah mengulurkan tangan kita pada orang yang susah, yang miskin, itu Tuhan pakukan. Sehingga tangan kita bercucuran darah, saudara. Sehingga kita boleh berubah. Kita bisa memberi, membagi, bekerja dengan tangan kita ini. Tangan kita ini Tuhan sampai tusuk di atas kayu salib supaya kita ada perubahan. Tangan kita mau mengulurkan tangan, ya. Orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Kita bisa berbagi, memberi, ya. Mental anak raja, jangan mental pengemis, jangan mental menerima, tapi kita mental memberi, membagi. Mental anak-anak Tuhan, saudara. Kita bisa tolong, kita bisa bantu. Kemarin saya pelayanan di gereja, ibu gembalanya bilang, "Bu, ada 10 orang muslim yang minta beras untuk buka puasa, saudara." Saya bilang, "Oh iya Bu, baik, nanti saya berikan, salurkan. Tambahkan sirup Bu." Oke. Kita pemberian ini lintas agama, ya saudara. Terima kasih untuk saudara yang sudah mengisi di Lumbung Yusuf. Saya bagikan sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan gerakan di hati saya, Roh Kudus gerakan semua untuk lawatan, untuk pelayanan, untuk berbagai gereja, untuk berbagai denominasi, ya, bahkan lintas agama, lintas suku. Kita tidak membedakan karena Tuhan cinta semua manusia, ya saudara. Tangannya ini Tuhan sudah paku, ya. Kita bekerja dengan tangan kita, kita menyembah dengan tangan kita, kita angkat tangan dengan tangan kita. Kita bisa memberi, membagi bagi orang-orang yang kekurangan. Dan kemudian saudara, apalagi yang Tuhan Yesus terima, siksaan apa yang dia terima pada waktu dia mati di atas kayu salib, saudara, ya. Lambungnya Tuhan ditusuk. Saya bilang waktu kemarin saya ke Ungaran, Tuhan, lambung itu berbicara apa ya Tuhan? Ya saudara, lambung itu berbicara makanan, ya. Dimana kita makan masuk ke dalam lambung, ya. Tuhan sudah tertusuk lambungnya Tuhan. Maksudnya kita jangan khawatir lagi apa yang kau makan, minum, pakai. Tuhan penyedia, Tuhan sediakan.
Tuhan hanya minta satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita khawatir, takut. Di akhir zaman ini banyak sekali yang konseling sama saya juga. Bu Maria, gimana anak saya gak ada susu, ya PHK, istri gak kerja, lagi hamil. Ya udah, saya kasih berkat. Tapi kamu ngandalkan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Minta ekonomi surga terbuka, lebih lagi powerful dengan Tuhan. Jangan biasa-biasa lagi. Jika saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, baca kisah para rasul. Minta sama Tuhan, minta sama Bapa yang empunya Roh Kudus. Kalau di firman dikatakan, jika kita minta roti, Tuhan tidak mungkin kasih batu. Jika kita minta ikan, Tuhan tidak mungkin kasih kita ular. Kalau kita minta Roh Kudus, Roh Kudus yang akan datang. Ya saudara, banyak sekali problem-problem manusia di akhir zaman yang membuat kita lebih dalam dengan Tuhan. Ya, pada ujungnya kita akan setia, akan tekun mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya saudara, dan kemudian lambung itu berbicara apa ya? Makanan, mamon. Jangan kita cinta mamon lebih dari Tuhan. Ya, jangan kita karena kita cinta mamon, cinta uang, menghalalkan segala cara. Ya, kita melakukan hal yang kotor, yang najis, atau menipu sana sini, hanakannya uang. Ini urusan perut, urusan lambung. Tuhan Yesus sudah tusuk, darahnya bercucuran, air darah bercucuran, saudara. Dari mana? Dari lambungnya Tuhan. Jangan kita khawatir tentang apapun juga, nyatakan semua kekhawatiranmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saudara, saya juga masih bekerja, masih ada pekerjaan-pekerjaan saya terima. Saya kemarin ke Ungaran, doa ambil 4 hari. Pekerjaan masih bisa anak saya yang menangani pesanan-pesanan kue. Ya, puji nama Tuhan, saya bilang sudah ada generasi penerus. Saya bilang saya tetap bisa berdoa, pesanan kue tetap ada masuk, ya, uang keuangan bisa tetap kita memberi, menabur. Kadang juga saya bilang, Tuhan, ini lumbung Yusuf tinggal sedikit, sedangkan banyak yang harus didanai, banyak yang harus diberikan, banyak yang harus planning ke depan gimana untuk revival nih. Kota-kota sudah mulai terbentuk, Bandung, ya, Cibubur, Serpong, Jogja, Pati udah mulai ngumpul. Bahkan kemarin ada lagi yang dari Tegal, saudara, ya, Manado, ya. Tuhan, banyak sekali planning yang dilakukan. Bahkan ada yang minta sumbangan dari pelayanan atau gereja-gereja manapun. Kalau Tuhan mendorong di hati saya berikan, saya bagikan, saudara, ya. Karena saya percaya ini akan terjadi penuaian. Pintu surga terbuka, kita pakai ekonomi surga. Jangan ekonomi dunia. Dunia akan tergoncang, saudara, ya. Semua keuangan akan digoncang, ya. Tarik dalam nama Yesus berkat-berkat yang dari Tuhan yang merupakan bagianku, aku ambil dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi lawatan, bagi keluarga, bagi apa yang kita minum pakai, Tuhan sediakan, berikan. Kami tarik dari alam roh sampai alam jasmani dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, terus kita pakai ekonomi surga. Kita berdoa, kita minta, deklarasikan iman. Dan juga kita tarik semuanya dari alam roh sampai alam jasmani. Ya, jangan khawatir masalah uang, masalah lambung, masalah perut, masalah makan, saudara, ya. Dan juga saudara, pada akhir zaman ini jangan cinta uang, bahaya. Kalau nggak cinta Tuhan, cinta mamon. Kalau nggak cinta mamon, kalau saudara lebih kuat cinta mamon, cinta Tuhan itu tidak ada pada saudara. Jika saudara cinta Tuhan, mamon ini, tahu nggak saudara, di kaki saudara, ya, bukan di kepala saudara, ya. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saya seringkali bilang sama anak-anak, kalau kalian diberkati berlimpah-limpah, ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa memberi, membagi, engkau bisa pakai keuanganmu untuk lawatan. Semua kalau orang Kristen di Indonesia dikumpulkan dan mereka cinta Tuhan, memberkati untuk lawatan, memberkati untuk revival, memberkati untuk penuaian jiwa-jiwa, cepat saudara, ya, akan terjadi penuaian yang dahsyat. Kita bekerja di alam roh, kita bekerja di alam jasmani juga, saudara.
Selama ini memang anak-anak Tuhan banyak yang diberkati, saudara ya. Sampai saya dengar juga ada satu gereja yang besar di Surabaya rebutan harta kekayaan, padahal uangnya dari uang jemaat. Gereja terbesar, saudara ya, bisa tampung puluhan ribu. Punya Rolls Royce yang termahal di seluruh dunia, ada 7, termasuk dia salah satu. Waduh, saya bilang, kalau saya diberkati berlimpah-limpah gitu Tuhan, cepat lawatan, bagikan, cepat kita bekerja, ayo gerak cepat, ini akhir zaman. Ya saudara, sehingga pada akhir kehidupannya dia ditolak, saudara. Bahkan mayatnya pun, peti matinya pun tidak boleh ditaruh di gereja yang dia bangun sebagai founder, ya, sebagai pemilik ya gereja tersebut. Sedih sekali saudara, karena apa? Uang, mamon, hepeng, gereja terhamiri. Kebanyakan anak-anak Tuhan juga terhamiri ya sama prinsip dunia. Kalau lu kaya lu dihormati, kalau lu susah lu gak dianggap, lu gak dipandang. Terhamiri, hampir sama. Bedanya apa dengan gereja Tuhan? Saudara, mari kita break semuanya. Kita break semuanya. Kita harus tampil berbeda. Kita diberkati, kita minta berkat Tuhan sebanyak-banyaknya yang merupakan bagian kita, ya, yang kita sanggup. Tuhan tahu kita sanggup. Jangan sampai kita cinta uang. Kita minta sebanyak-banyaknya untuk lawatan, untuk revival, untuk KKR, untuk retret, untuk mengadakan apapun juga terobosan, untuk berbagi, memberi pada mereka yang miskin, kelaparan, kekurangan, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan kita, Tuhan yang kaya, Tuhan yang besar, agung, mulia. Di salib itu ada pertukaran, saudara. Saudara yang dalam keadaan berdosa, terhilang, terbuang, saudara diselamatkan. Dan semua bilur-bilurnya ada kesembuhan, ada pertukaran. Saudara yang terkutuk, sakit penyakit, saudara yang terkutuk dalam kemiskinan, 7 turunan, bahkan terus ada kebebasan, ada pemulihan. Ya saudara, ada kesembuhan, ada yang merupakan pemulihan baik semua ekonomi, baik jiwa, sampai ke roh, sampai ke jasmani. Semuanya di salib itu ada pertukaran, saudara. Karena dia sudah relakan dirinya, tubuhnya untuk dicabik-cabik ya. Saudara, cemetinya itu bola bulat tuh bercucuk duri-duri. Sekali disabet ke Tuhan Yesus itu dagingnya itu tercabik-cabik, saudara. Ya, begitu penderitaan Tuhan, dibilang dia tidak seperti manusia lagi. Ya, saudara, betapa mengerikan manusia Yesus itu, mengerikan, saudara. Kalau kita nonton The Passion aja udah begitu mengerikan. Saya selalu kalau nonton Passion, saya nggak berani lihat Tuhan Yesus sampai begitu. Saya pasti tutup mata. Saya pasti nggak sanggup lihat Tuhan seperti itu. Apalagi yang sebetulnya, yang sesungguhnya begitu mengerikan, saudara. Ya, mari kita hargai pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan. Kita masuk ruang Maha Kudus, karena dikatakan di firman tadi, tirai itu sudah terobek, saudara. Dari atas tirai yang menutupi kita dengan Tuhan, ada tembok-tembok yang menutupi kita dengan Tuhan, terobek, terbuka, terbongkar, saudara. Kita punya akses masuk. Kita punya akses untuk masuk ruang Maha Kudus. Ya, jangan nitip doa sama orang. Kita minta dilayani terus, nitip doa terus, gak mau berdoa, maunya dilayani terus, melepasan terus. Kamu lihat apa. Bukan gak boleh. Kita juga punya akses. Kita juga bisa diberi karunia. Mata roh kita juga bisa dibuka Tuhan. Telinga roh kita juga bisa dibuka Tuhan. Asal kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, melekat sama Tuhan, saudara. Ya. Dan kemudian apalagi yang mengalami siksaan daripada Tuhan Yesus, itu kakinya dipaku, saudara. Seringkali kaki ini melangkah ke hal-hal yang negatif. Seringkali kaki ini melangkah ke prostitusi, atau melangkah ke tetangga-tetangga untuk bergosip, untuk menjelekkan. Seringkali kaki ini melangkah kepada hal-hal yang tidak benar, tidak kudus. Itu dipaku, saudara. Harus dipaku, dipantek. Ya, sehingga kaki ini menjadi kaki yang diberkati Tuhan. Sehingga kaki ini dikatakan di dalam perlengkapan senjata arah, berkasutkan kakimu dengan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah.
Ya, mulai saudara bersaksi, mulai saudara pergi ke saudara, ke tetangga, atau yang bertemu di dalam bisnis saudara, di kantor, di toko, apa dimanapun juga, di pasar. Saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan, saudara bisa bersaksi, saudara bisa menyampaikan, ya, saudara bisa mendoakan, ya, saudara berkenalan, ataupun kita saudara atau apapun, mari kita mempunyai kasut kerelaan memberitakan Injil. Harus punya hati, saudara. Ada teman bilang, aku gak punya hati buat jiwa-jiwa. Minta. Saya juga gak punya hati buat jiwa-jiwa. Tadinya saya gak punya hati. Yang penting saya doa untuk saya, keluarga saya terus doanya untuk saya. Tapi berubah. Kita doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita doakan teman-teman yang kita kenal belum percaya Yesus, bahkan yang di dalam kegelapan. Kita bisa saksikan tentang Tuhan. Kita harus mempunyai kasut kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya saudara, pada akhir zaman ini, ayo kita percepat kedatangan Tuhan Yesus dengan apa? Yang terakhir itu penginjilan besar-besaran di seluruh dunia akan terjadi. Setelah lawatan kegoncangan harta, bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang benar. Ya, kemarin waktu dikasih penglihatan di Bukit Doa Ungaran itu, saudara, ya, waktu kita doa khusus untuk Indonesia, untuk Bali, bahkan untuk pribadi, lepas pribadi, ada yang bertemu dengan Tuhan di gua waktu doa, ya, sampai nangis dipeluk Tuhan, bertemu Tuhan, padahal dia tidak pernah menangis, saudara, ya, selama ini, ya, karena dia mungkin mengeraskan hati, dia mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ada juga yang lihat peti-peti emas di laut, kok di dalam laut, ya, maksudnya mengambang peti itu datang. Ya, saya ingat, kekayaan seberang lautan akan datang, saudara, karena akan terjadi kegoncangan yang besar di depan kita. Tuh dia tanya, kenapa ada di atas air, di laut? Karena Tuhan bilang air itu berbicara firman, harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Maka harta bangsa-bangsa itu akan datang kepadamu. Yang kekurangan saat ini, yang mengalami proses ekonomi, akan datang berkat Tuhan asal engkau penuh firman. Air itu berbicara firman Tuhan, penuh juga kuasa Roh Kudus, melekat sama Tuhan. Berkat Tuhan pasti ada. Saya selalu bilang berkat Tuhan seperti membalik telapak tangan, tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang sukar. Dia yang punya surga, dia yang punya jalanan aja dari emas. Saya bilang, punya kula emas, punya kula perak, ada firman mengatakan. Tapi yang sulit itu seringkali hati kita, daging kita, saudara. Proses banyak, karena apa? Hati kita belum benar, ya, perbuatan kita, karakter kita belum benar, ya. Kita ayo sejalan, seirama, setujuan dengan Tuhan. Tuhan akan perlengkapi kita dengan kuasa, akan memperlengkapi kita juga dengan harta kekayaan yang bisa kita bagikan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada saat Paskah ini, dimana besok Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan, adalah satu dimana kalau Tuhan kita mati tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi dia yang mati, dia yang menebus dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, maka kita adalah orang yang sangat beruntung, karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, saudara. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini saya percaya, biarlah saya lebih lagi mendorong saudara untuk dekat, melekat sama Tuhan, karena tirai itu sudah terobek. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya bercucuran, saudara tahu, ya, itu darahnya menembus sampai kedalaman. Di dalam itu ternyata ada tabut Allah di ruang Maha Kudus, itu disembunyikan di dalam goa di bawah persis Bukit Kalvari. Jadi darah Yesus itu bercucuran masuk, ya, ke tabut Allah ini, ya, secara real ditemukan sekarang ini, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Begitu ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Kita biarlah pada Jumat Agung ini mengambil perjamuan kudus, roti dan anggur, ya. Saudara, kalau doa jangan bilang ini lambang, jangan, itu bukan lambang. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini yang adalah tubuh dan darah-Mu,
ya. Di alam roh dilihat itu tubuh Yesus dan darah Yesus. Saudara, yang saudara makan, saudara minum, ada kekuatan sehingga semua kutuk-kutuk saudara dihapuskan, ganti dengan berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap yang mendengar YouTube ini ya Bapa. Mereka boleh mengalami Tuhan, sehingga tirai yang memisahkan anak-anakmu dengan Tuhan sudah terrobek di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga kami mempunyai keberanian untuk masuk dalam ruang Maha Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh peka mendengar suaramu, kami boleh taat, boleh setia, menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biarlah kami boleh dikatakan sebagai pengantin-pengantin Kristus, menjadi sahabat-sahabat Allah yang terus kami masih di dunia ini terus berjuang, bergerak, sampai suatu hari kami dijemput oleh Engkau di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Kau bermahkota duri, kaki tangan-Mu dipaku, lambung-Mu ditusuk. Biarlah itu semua menggambarkan bahwa kami Tuhan harus hidup benar, hidup kudus dan melayani Tuhan. Biarlah di penghujung akhir zaman ini kami kuat Tuhan, karena tubuh dan darah-Mu Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan roh bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Semuanya, teman-teman yang akan pergi pelayanan, terima kasih untuk semua subscriber yang sudah berbagi berkat. Biarlah penuaian jiwa-jiwa semuanya terjadi ya Pak. Amin. Haleluya.